Kapal penangkap ikan bertenaga surya kombinasi dengan angin sudah tidak merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Saat ini di Indonesia sudah tersedia kapal dengan tenaga surya dan sudah bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Seperti kita ketahui, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia memberikan kesempatan kepada nelayan-nelayan di daerah untuk mengajukan permintaan kapal tangkap ikan hibrid. Dengan mengajukan penawaran kapal sebesar 150 GT dengan cold storage 100 ton, maka Departemen Kelautan dan Perikanan akan meninjau lokasi di tempat nelayan berada. Apakah itu memungkinkan? KKP akan menginvestigasi daerah yang diajukan oleh koperasi. Apakah daerah itu cocok untuk jenis ikan saja, jenis ikan apa saja, atau jenis kapal dengan tonase berapa untuk membantu masyarakat nelayan bisa mendapatkan penghasilan yang merata. Tentu saja jumlah nelayan sangat mempengaruhi kapasitas dari kapal yang akan diberikan oleh Departemen Kementerian. Karena itu nelayan harus bersatu, semua harus ikut koperasi. Apakah koperasi dengan nama daerah setempat atau merah putih, apapun namanya. Ayo berjuang demi kesejahteraan nelayan Indonesia. Jangan mau terpuruk terus. Hidup dengan sejahtera adalah amin. Kapal-kapal modern termasuk yang berbasis energi terbarukan sudah dilengkapi dengan cold storage berbasis sistem refrigerasi compression uap. Sistem ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan cool box tradisional yang hanya bisa menampung setengah kapasitas saja karena harus diisi dengan es batu. Tenaga surya biasanya digabungkan dengan tenaga energi angin, sehingga cold storage bisa dijalankan dengan energi listrik dari panel surya seperti dalam rancangan sistem solar elektrik. Sedangkan kapal digunakan tenaga surya pada saat malam hari. Keunggulan menggunakan cold storage di kapal memperpanjang umur simpan ikan sehingga beberapa bulan, tergantung suhu minus 10 derajat hingga minus 29 derajat, dan mengurangi pembusukan dan kerugian akibat penangkapan ikan yang terlalu lama di lapangan. Mengingat nilai jual ikan tergantung kualitas yang tetap harus terjaga. Menghemat penggunaan biaya es batu karena tidak memerlukan es. Solusi alternatif sistem hibrid. Kombinasi solar panel plus genset diesel bisa menjadi sebuah solusi realistis. Sistem triple energi terbarukan, matahari, angin, dan frekuensi suara sangat mendukung untuk cold storage di kapal. Untuk cold storage sebesar 100 ton di kapal penangkap ikan sangat mungkin ideal dengan menggunakan kombinasi. Berikut ini adalah beberapa cuplikan dari peraturan Kementerian
kelautan dan perikanan. Silakan dibaca dan dipelajari sebaik-baiknya. Saya berharap anak-anak nelayan yang terpencil berani membuka diri untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang perikanan dan kelautan. Ada yang memilih jadi nahkoda, memperbaiki teknik mesin kapal, teknik terbarukan, yaitu tenaga listrik surya yang sekarang lagi booming, di mana dengan pemakaian tenaga surya berarti kita mengurangi emisi akibat bahan bakar fosil, sehingga laut menjadi lebih bersih dan hasil ikan pun akan menjadi lebih baik karena lautnya tidak tercemar oleh minyak untuk mesin. Kita berharap anak-anak Indonesia Timur maupun Barat Tengah yang berada di desa-desa terpencil, di pulau-pulau terpencil, di mana komunikasiku sangat susah, cobalah raih kesempatan untuk mendapatkan pendidikan gratis, di mana didapat tinggal di dalam asrama, dapat makan 3 kali sehari, pendidikan 70% praktek dan 30% teori. Jadi lebih kepada bagaimana prakteknya dalam pelayaran penangkapan ikan maupun budidaya ikan di keramba KJA, semua bisa didapatkan secara gratis. Jadi kapan lagi? Ayo anak-anak Indonesia, anak-anak nelayan, jangan sampai kehidupan orang tua kita yang sangat susah, janganlah mengandalkan penangkapan ikan secara manual seperti suku Bajo, suku laut yang menangkap ikan hanya dengan menggunakan tombak. Itu hanya dapat sedikit, tidak cukup untuk kehidupan keluarga. Dengan adanya bantuan pemerintah mendapatkan modal kapal penangkap ikan, apalagi yang sudah diperbarui dengan tenaga surya dan adanya cold storage atau gudang pendingin, sehingga tidak membutuhkan batu es maupun minyak. Minyak itu akan mahal apabila digunakan berhari-hari dalam pelayaran, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh nelayan akan lebih baik, dan semua hasil tangkapan nelayan akan diterima oleh koperasi untuk disalurkan ke apakah itu ekspor atau penjualan dalam negeri. Jadi nelayan tidak perlu pusing memikirkan pemasaran ikannya, cukup menangkap sesuai kualitas, menseleksi karena sudah ada navigasi untuk melihat ikan di dalam laut. Kita membutuhkan ikan apa saja dan usahakan tidak menangkap ikan-ikan kecil atau induk-induk ikan. Itu sebaiknya dilepas lagi sehingga ketersediaan ikan di dalam laut akan terjaga. Induk-induk ikan yang sedang bertelur itu jangan sampai diambil, langsung buang lagi ke laut. Itu sangat penting untuk kelestarian ikan di dalam laut kita. Jadi semuanya itu tergantung pada kita semua. Oleh karena itu, dengan adanya kesempatan ini, hai anak-anak Indonesia, anak-anak nelayan yang walaupun Anda tinggal di tempat terpencil sekalipun, sekarang sudah ada internet. Bisa berhubungan dengan internet, mengirim email dan yang penting bahwa tiap
desa nelayan atau kampung nelayan sudah memiliki koperasi nelayan. Ini yang penting, karena koperasi nelayan akan membantu nelayan untuk menerima hasil tangkapan, memberikan penjelasan apa yang diperlukan, membantu anak-anak nelayan untuk mengajukan beasiswa ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Memang tidak semua provinsi ada pendidikan beasiswa kelautan, perikanan, tetapi koperasi bisa mendapatkan informasi di daerah mana saja tersedia. Untuk Indonesia Timur misalnya, untuk Papua itu ada di Sorong. Kalau Indonesia Timur banyak ya, Halmahera, Wakatobi, jadi macam-macam. Tapi yang penting ada niat. Jadi seluruh nelayan di seluruh Indonesia, Anda berhak mendapat jatah belajar gratis. Itulah hak Anda. Perbaikilah kehidupan nelayan. Selama ini nelayan selalu hidup dalam keterpurukan karena ketiadaannya modal. Di samping itu juga perahunya terbatas. Ini dengan bantuan pemerintah menyiapkan kapal, apalagi kapal dengan tenaga surya, sehingga tidak perlu membeli minyak lagi. Sudah ada cold storage, tidak perlu membeli es lagi. Jadi itu akan sangat mengurangi biaya dan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Kehidupan nelayan pasti akan berkelimpangan apabila nelayan benar-benar bersungguh-sungguh ingin meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan. Tentu saja di sini peranan koperasi sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, membantu masyarakat nelayan untuk mengupgrade dirinya. Apabila di suatu desa belum ada tenaga kerja muda, ya nelayan-nelayan berumur 30-40 itu bisa mendapatkan pendidikan mungkin 1-2 bulan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, mendapat semacam penyuluhan pendidikan selama 1 bulan untuk melayani kapal bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk tahap awal dalam 1 tahun itu mungkin tenaga nahkoda, mesin kapal, perawatan mesin, perawatan termasuk perawatan tenaga surya itu masih dibantu oleh tenaga ahli dari KKPP. Tetapi KKPP hanya membantu dalam waktu setahun, di mana selama 1 tahun ini nelayan yang berminat bisa belajar dari tenaga perbantuan kementerian dan belajar dengan giat, sehingga dalam 1 tahun kapal sudah bisa dikerjakan sendiri oleh nelayan setempat. Dengan demikian seluruh kapal akan dilaksanakan oleh nelayan-nelayan, dan supaya hasil maksimal, koperasi membagi nelayan dalam 2 atau 3 grup, sehingga apabila grup pertama selesai berlayar dan menurunkan ikan-ikan yang diperoleh, diganti oleh grup kedua dan selanjutnya grup ketiga.
Demikian. Jadi ada peralihan penggantian dari nelayan-nelayan agar semua nelayan menikmati hasil tangkapan ikan secara merata. Jadi tidak ada lagi kalau tidak ada waktu atau alasan apapun, maka nelayan yang tidak bersedia ikut tidak akan mendapat bahagiannya. Harus fair, harus jujur. Karena itu saya sangat-sangat mengharapkan bahwa para nelayan ini mau mengupgrade dirinya. Belajar dan belajar. Sekarang Indonesia itu sangat kaya akan hasil-hasil lautnya. Bukan hanya ikan, bisa udang, bisa cumi, bisa kepiting, apapun yang bisa dijual. Karena pembelian ini tidak hanya oleh tidak hanya untuk ekspor. Tentunya kualitas ekspor harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan sisanya bisa dimakan oleh nelayan maupun dijual ke pasar-pasar tradisional. Sehingga apapun yang ditangkap bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya demi keuntungan nelayan. Koperasi pasti sangat membantu. Penting untuk ini karena koperasi itu fungsinya untuk membantu keuangan, kaderisasi nelayan bertanggung jawab atas penggantian grup nelayan sehingga semua nelayan kebagian tugas untuk setiap pelayaran. Saya kira untuk 3 grup itu cukup. Jadi seandainya anggota nelayan itu lebih dari 100 orang, maka dengan bantuan koperasi mengajukan penambahan kapal penangkap ikan. Karena pemerintah tidak akan memberikan kapal apabila nelayannya tidak mampu. Nanti bantuan dari pemerintah itu akan sia-sia. Bantuan dari pemerintah ini tidak gratis ya. Jadi penangkapan itu untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan kelima itu pembagiannya berbeda. Jadi bisa 30-70, 30-nya dikembalikan ke pemerintah, ke kementerian, kemudian dalam tahun kedua, ketiga, mulai tahun ketiga itu jadi 80-20, dan tahun 45 jadi 90-10. Dengan demikian, setelah 5 tahun, nelayan memiliki kapal sendiri. Itu menjadi milik koperasi, bukan milik nelayan. Ingat, ini adalah di bawah organisasi dari koperasi yang didirikan bersama-sama. Nah, setelah masa 5 tahun selesai, koperasi bisa mengajukan lagi. Apalagi kalau penduduk desanya ada 500 nelayan. Itu mereka bisa berhak sampai 5 kapal. Sehingga nelayan benar-benar terbagi rata penghasilan mereka. Tentu saja selama peralihan itu kan bisa dalam satu kapal itu ada 3 grup. Tentu ada bagian yang menganggur, tidak melaut. Nah, selama tidak melaut, mereka bisa menangkap ikan menggunakan perahu-perahu nelayan yang mereka miliki.
karena kapal penangkap ikan akan berada di sekitar 100 mil dari pantai, sedangkan perahu-perahu nelayan ya paling jauh itu 1 kilo sudah cukup jauh. Jadi mereka mungkin beberapa ratus meter dari pantai untuk menangkap ikan. Dan dengan keahlian dari anak-anak nelayan yang setelah mendapat pendidikan, mereka bisa memanfaatkan tenaga ahli dari anak-anak mereka untuk merubah perahu mereka setelah mereka mempunyai pendapatan yang cukup baik. Saya perkirakan penghasilan nelayan, satu nelayan bisa 5 juta satu bulan. Itu belum penghasilan dari perahu nelayan sendiri. Dengan berhemat, nelayan bisa punya simpanan dan mengupgrade perahu mereka menjadi tenaga surya. Dengan demikian, penghematan bahan bakar akan sangat berpengaruh. Negara kita adalah negara bahari, matahari berlimpah, jadi tidak takut kapalnya nanti tidak bisa jalan karena tenaga surya tidak cukup. Pasti cukup. Dihitung kebutuhannya berapa panel yang diperlukan untuk tenaga surya. Baterai lithium yang disiapkan, tentu anak-anak nelayan ini sudah belajar di pendidikan di tempat mereka dididik selama 3 tahun di Politeknik. Tentu mereka sudah mengenal dengan baik dan mulai memberikan pelatihan pada teman-teman di kampung setelah mereka selesai. Jadi diharapkan nantinya desa nelayan yang mungkin tidak punya listrik, sekarang mereka bisa buat tenaga surya listrik. Tiap rumah yang berhasil mereka akan dibuatkan tenaga listrik. Dengan adanya tenaga listrik, maka setiap rumah penduduk mampu membeli pompa air listrik. Dengan demikian, pompanya bisa digerakkan dengan tenaga surya, bisa punya freezer sendiri di rumah. Itu sangat bermanfaat. Penduduk akan merasakan hidup lebih nyaman, kebutuhan air tercukupi, kebutuhan makan tercukupi, anak-anak bisa sekolah ke SMK, ke Politeknik. Itu akan memberikan suatu perubahan besar pada kehidupan nelayan di suatu daerah. Jadi bantuan pemerintah ini jangan disia-siakan. Memang tidak semua nelayan beruntung. Itu koperasi harus bisa meyakinkan departemen kementerian di tempat mereka mengajukan bantuan kapal maupun keramba jaring apung ataupun tambak udang misalnya untuk kesejahteraan penduduk. Jadi semua nelayan bergerak demi kebutuhan kenikmatan hidup yang harus mereka yang akan mereka capai. Atau juga tambak udang atau tambak ikan darat sekarang juga sudah mulai disukai seperti gurame, nila. Itu cukup mempunyai harga nilai yang cukup tinggi dan bisa diekspor juga. Jadi apapun jenis ikan tentu harus dapat bantuan dari koperasi kita yang mencari informasi ke Departemen Kelautan dan Perikanan, jenis ikan apa saja yang laku dijual di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi setiap daerah tentu mempunyai spesifikasinya sendiri-sendiri.
Untuk daerah ini lebih banyak ikan apa, ikan tuna, atau ikan kerapu, ikan tongkol, atau cumi, atau udang. Semuanya dapat disesuaikan dan diinformasikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kemudian nelayan akan mengambil tindakan sebaiknya mereka ambil apa. Tentu ini sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah di sekitar. Untuk Indonesia Timur misalnya, itu banyak sekali jenis ikan yang laku di pasaran dunia. Seperti kita ketahui, Indonesia ini adalah negara bahari, negara kelautan yang sangat luas dan mempunyai kekayaan laut yang sangat banyak. Jadi, nelayan Indonesia harus memanfaatkan ini sebesar-besarnya, bukan saja untuk kepentingan negara tapi juga untuk kesejahteraan hidup nelayan itu sendiri. Pemerintah telah mendorong nelayan untuk bisa meningkatkan dirinya. Dengan demikian nelayan pun harus menggunakan kesempatan ini agar nelayan bisa hidup layak. Tidak seperti saat-saat sekarang di mana nelayan dan petani itu dianggap pekerjaan yang terpinggirkan. Indonesia adalah pengekspor ikan nomor 2 di dunia, kalah dari Tiongkok. Bayangin, ERT itu lebih luas daratan, lautnya hanya di luar, tapi mereka bisa bikin tambak ikan di gurun. Mereka bisa mengalirkan laut sampai ke gurun. Jadi semua itu teknologi itu bisa dimanfaatkan. Pengekspor kita ke seluruh dunia itu ada sekitar 26 juta ton. Sedangkan ERT itu 68 ton. Bayangkan, masa kita kalah dengan Tiongkok? Harusnya kita lebih besar dari Tiongkok karena kita negara bahari dan laut kita luas, serta laut kita itu terutama di kepulauan-kepulauan itu airnya masih tidak tercemar sehingga produksi ikannya pasti sangat tinggi. Tinggal bagaimana memanfaatkan hasil laut bagi kejayaan nelayan Indonesia. Nelayan adalah kehidupan dari zaman dahulu. Tetapi jangan sampai pengusaha-pengusaha itu yang mengeruk keuntungan dari laut kita. Banyak pengusaha-pengusaha tertentu yang mengekspor ikan dan nelayan kita hidupnya masih begitu-begitu saja. Makanya gunakanlah kesempatan ini untuk meningkatkan diri, memaksimalkan hidup kita untuk negara kita dan kesejahteraan kita maupun desa kita, sehingga ke depan diharapkan kehidupan nelayan-nelayan Indonesia ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka begitu menikmati hidup apapun mereka bisa punya. Dengan keahlian yang telah dipelajari mengenai tenaga surya, maka tidak usah bingung lagi mengenai listrik. Semua penduduk desa akan mempunyai listrik, mempunyai pompa air, mempunyai freezer, mempunyai
penerangan jalan sehingga desa nelayan akan gemerlap di waktu malam. Dan dengan keahlian itu, kapal-kapal, perahu-perahu nelayan pun bisa menggunakan tenaga solar, tenaga sinar matahari ini sehingga mengurangi biaya produksi ikan. Mereka tidak perlu lagi membeli minyak untuk kapal nelayan mereka. Jadi keuntungannya luar biasa. Tinggal mau enggak. Kadang-kadang mungkin nelayan kita kurang percaya diri. Saya yakin, terutama nelayan-nelayan di pelosok-pelosok, di ujung-ujung perbatasan Indonesia, itu banyak pulau-pulau nelayan. Bahkan saya pernah lihat itu suku laut atau suku Bajo yang tinggalnya di daerah pulau-pulau terpencil, jauh di kemana-mana. Bangkitlah, hai saudara-saudaraku. Percaya diri. Memang tidak mudah. Karena nelayan-nelayan yang sudah terbiasa hanya mancing, manah ikan, itu belum mengerti atau belum mampu melakukan penangkapan ikan secara modern. Tetapi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Menteri Kelautan, yakinlah bahwa saudara mampu, pasti mampu. Tidak usah rendah diri. Belajarlah dengan ketekunan. Membutuhkan waktu memang, tetapi itu pasti bisa dan yakin bisa. Tinggalkanlah pergunakan tali pancing atau apalagi tombak, itu penghasilnya tidak seberapa banyak dibandingkan dengan melaut menggunakan jala, apalagi dengan kapal-kapal penangkap ikan. Saya yakin dan percaya nelayan-nelayan Indonesia mampu beradaptasi dengan kehidupan modern nelayan demi meningkatkan kehidupan nelayan. Desa makmur, nelayan-nelayan makmur, kemudian anak-anak dapat berpendidikan lebih baik. Dengan pendidikan lebih baik, terjadilah regenerasi nelayan-nelayan. Anak-anak muda nelayan akan mengarungi samudra untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Dan usahakan ikan betina itu jangan diambil, dilepas lagi ke laut agar kehidupan ikan tidak habis. Seleksilah ikan-ikan yang betina itu, dilempar lagi ke laut sehingga produksi ikan tidak akan berkurang, akan selalu bertambah. Karena ikan itu bukan hanya ikan, cumi, udang, apalagi banyak sekali teripang, mungkin juga sotong, dan apapun nama ikan, usahakanlah yang betina jangan diambil. Biarkan mereka berkembang biak di laut, sehingga berapapun yang kita ambil akan muncul lagi ikan-ikan baru, sehingga tidak akan habis-habisnya ikan itu di dalam laut kita yang kaya raya ini. Saya berharap nelayan-nelayan di seluruh Indonesia berbondong-bondong mengajukan, membuat, yang pertama harus membuat koperasi, itu penting. Koperasi apapun namanya, apakah Merah Putih atau apapun koperasi di daerah, di dusun kalian, bisa memberi nama apa saja. Yang penting ada kartu keanggotaan, karena tanpa kartu keanggotaan dari koperasi,
Kementerian Kelautan tidak akan memproses pengajuan dari saudara-saudara nelayan. Tentu koperasi lebih mengerti. Mereka akan berusaha memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membantu nelayan mendapat bantuan, apakah itu bantuan kapal, bantuan KJA, ataupun bantuan tambak, udang, dan segala macam. Semuanya itu tergantung dari kita, dari para nelayan. Mau enggak? Ayo, para nelayan, berjuanglah demi kehidupan yang lebih baik, demi anak cucu kalian yang akan tetap berada di desa kalian, tetapi juga memakmurkan desa. Jadi untuk di masa mendatang tidak ada lagi nelayan-nelayan yang terpinggirkan, tetapi nelayan akan menjadi suatu profesi yang sangat-sangat diinginkan oleh masyarakat karena mereka sudah bisa berpenghasilan tinggi, mungkin bisa 10 juta, 20 juta. Tentunya tergantung dari kemauan nelayan, keinginan nelayan untuk upgrade dirinya, mengembangkan dirinya untuk bisa menangkap ikan secara modern. Apabila kita punya keinginan, hasil laut kita sangat berlimpah, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan. Jangan sampai ikan-ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang sering ketahuan berada di lautan kita. Jadi semua tergantung dari nelayan. Kesempatan kita masih banyak. Bayangkan, kita negara kelautan, negara bahari. Tiongkok bukan. Tiongkok bisa mengekspor ikannya 3 kali lipat lebih dari hasil ekspor Indonesia. Jadi karena ini cambuk, kalau Tiongkok aja bisa 68 juta ton ikan diekspor ke seluruh dunia, maka Indonesia harus bisa mencapai itu atau bukan bisa melebihi. Karena kita adalah negara laut yang kaya raya. Kok kita nggak bisa? Masa kita kalah sama ERT? Jadi, camkanlah hai para nelayan. Negara kita ini kaya, laut kita kaya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Tentu saja kita mengambil ikan dari laut, tetapi secara selektif. Jangan mengambil ikan-ikan betina, karena ikan-ikan betina itu akan menghasilkan ikan-ikan baru yang akan berkelanjutan. Jadi pilihlah ikan-ikan betina yang masih waktunya untuk bertelur itu dilepas kembali ke laut. Sehingga dengan demikian laut kita tidak akan habis-habisnya. Walaupun kita ambil, tetapi generasi baru akan muncul lagi. Ikan itu berkembang sangat cepat. Tergantung bagaimana kita bisa menjaga, menstabilkan ikan di laut. Kita mengambil ikan dari suatu tempat ke tempat lain. Pilihlah yang benar-benar bermanfaat bagi kita dan bagi ikan itu sendiri, agar mereka bisa hidup dengan sejahtera juga, tidak kalah dengan kita. Jadi harapan saya yakin dan saya yakinnya, hai para nelayan, jangan membiarkan hak Anda diambil oleh pengusaha-pengusaha kaya yang memanfaatkan kapal-kapal besar menangkap hasil bumi kita. Hak nelayan adalah
untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Jadi, harus regenerasi nelayan. Anak-anak muda nelayan sudah jadi nelayan-nelayan yang tangguh, yang mempunyai pengetahuan yang luas mengenai ikan, penangkapan ikan, mempergunakan kapal-kapal modern yang canggih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Laut kita masih jauh, masih dalam, masih banyak yang belum kita gali. Tergantung apakah kita mau atau tidak. Apakah nelayan mau mengupgrade dirinya untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan mensejahterakan kehidupan nelayan. Saya yakin di masa-masa mendatang tidak ada lagi nelayan yang miskin. Semua bisa mensejahterakan hidupnya. Dengan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita maju bersama. Mensejahterakan nelayan dan bangsa, bukan hanya nelayan, tetapi juga bangsa. Karena kita bisa mengekspor ratusan juta ton setiap tahunnya apabila kita bisa mengolah laut kita dengan baik dan menjaga kelestarian ikan kita agar tetap bisa berproduksi dengan baik, tidak membunuh ikan-ikan kita, tidak mempergunakan bom, tidak mempergunakan alat-alat yang merusak kehidupan ikan dan terumbu karang, sehingga hasil laut kita benar-benar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat, dan kehidupan laut itu sendiri harus dijaga. Kalau kita tidak bisa menjaga laut kita, maka lama-lama laut kita akan habis ikan. Tentu kita tidak berharap demikian. Saya yakin apapun yang kita ambil dari laut, ikan itu tetap bertumbuh dan berkembang banyak. Jangan sampai menguras ikan semaksimal mungkin. Ambillah ikan secukupnya di laut. Biarkanlah ikan-ikan itu berkembang dengan baik dan kita mengambil apa yang kita butuhkan dan tidak akan lebih dari apa yang kita butuhkan. Selama kita bisa melestarikan kehidupan kelautan dan tidak mengambil yang secara berlebihan, saya yakin seyakin-yakinnya kehidupan laut di negara kita ini tidak akan habis-habisnya. Karena ikan-ikan tersebut selalu berkembang terus. Pada beberapa daerah di kepulauan di pinggiran itu, maksud saya di ujung-ujung perbatasan Indonesia, ada sebuah pulau yang mulai tergerus oleh pasir, oleh ombak. Saya lupa namanya. Saya pernah lihat itu di internet. Maka apabila memang daratnya sudah mulai tergerus, tanamlah tanaman bakau di sekeliling pulau. Pulaunya memang tidak terlalu besar, saya lihat itu, tetapi pasirnya putih, dan usahakanlah menanam pohon bakau di sekitar, tentu saja tidak menutup seluruh pulau, tetapi ada bagian yang bisa digunakan untuk dermaga kapal. Karena pohon bakau itu
akan menahan abrasi air ke daratan. Di samping itu, dengan adanya pohon-pohon bakau, nelayan akan mendapat penghasilan tambahan. Biasanya di daerah bakau itu ada kerang. Kerang akan tumbuh dengan subur. Demikian juga sering terdapat kepiting. Nah, tentunya dengan bantuan Kementerian Kelautan, pohon jenis bakau mangrove apakah yang cocok untuk ditanam di sana, di mana bisa berkembang kerang-kerang atau kepiting. Tentunya agar mereka mau berkembang di situ, kita harus memberikan asupan makanan apa saja. Itu bisa minta informasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dimanapun Anda bisa mendapat informasi dengan bantuan koperasi. Ingat, Anda harus masuk koperasi. Dan anak-anak nelayan jangan takut, maju demi kemajuan keluarga kalian di masa depan dan kemajuan kesejahteraan kalian. Oke, bye. Semoga berjuang baik.